Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Namun saya hanya akan membaca Kejadian 3 ayat 12. Saudara yang mendengar bisa membaca secara keseluruhan, karena dalam perenungan ini kita akan merenungkan secara keseluruhan. Maka itu saudara dapat membacakannya di tempatmu masing-masing supaya bisa mengikuti renungan ini dengan baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kejadian 3:12 berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Saudara, sepenggal nas di atas menggambarkan keadaan manusia saat pertama kali jatuh dalam dosa. Ketika ditanya Tuhan mengapa hal ini bisa terjadi, tindakan pertama yang dilakukan adalah menyalahkan orang lain dan saling melempar tanggung jawab atas ketidaktaatan yang mereka perbuat. Adam berusaha membela diri dengan menyalahkan Hawa yang telah memberi buah dari pohon kehidupan itu. Tapi kita lihat bahwa Hawa pun tidak mau jika ia disalahkan sepenuhnya. Maka itu kalau kita perhatikan Kejadian 3 ayat 13. Hawa mengatakan, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Dan kita melihat akhirnya si ular tidak bisa mengelak. Walau sebenarnya ia hanya sebagai sarana yang dipakai iblis untuk memperdaya manusia. Jadi bukan hal yang mengejutkan bila banyak orang saling mempersalahkan dan melempar tanggung jawab apabila kedapatan melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Ini bisa kita temukan dalam dunia pekerjaan. Ini bisa kita temukan di dalam keluarga kita masing-masing. Ini bisa kita temukan di antara semua aspek kehidupan kita setiap hari. Mungkin ini juga bisa kita temukan di dalam diri kita. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini juga bisa terlihat di dalam negara kita. Contoh nyata adalah para koruptor di negeri ini. Ketika ada satu orang tertangkap, ia pun akan berbicara terus-menerus atau berkicau, tidak mau disalahkan sendirian. Dan bila ternyata ada banyak orang turut terlibat, mereka akan saling menuding, melempar kesalahan, dan ingin cuci tangan. Ini sebenarnya semuanya sudah terjadi, saudara. Tidak ada yang mau mengoreksi dirinya. Tidak ada yang mau supaya mengakui kesalahan itu. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa serupa sering juga terjadi dalam kehidupan orang percaya. Adalah tidak mudah bagi seorang untuk rela atau berjiwa besar mengakui setiap kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuat. Kita cenderung menyalahkan rekan pelayanan atau rekan kerja. Kita cenderung menyalahkan suami atau menyalahkan istri. Suami bisa menyalahkan istri, istri bisa menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anaknya, dan juga anaknya menyalahkan orang tuanya. Jadi kita melihat bahwa tidak ada satupun yang mau berusaha untuk mengoreksi akan dirinya bahwa ternyata dia di dalam dirinya ada potensi untuk melakukan satu kesalahan. Kalau kita mengoreksi akan diri kita, maka kita akan tahu dan kita akan memastikan bahwa setiap manusia pasti melakukan satu kesalahan. Tapi intinya kita harus mengoreksi akan diri kita. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak. Kita harus saling mengoreksi diri. Maka itu sebelum kita menyalahkan orang lain, kita juga harus mengoreksi akan diri kita.
Suami harus mengoreksi dirinya. Istri harus mengoreksi dirinya. Apakah perkataan dia menyakiti hati suami? Demikian juga seorang suami tidak menjadi egois, tapi dia harus mengoreksi dirinya. Apakah di dalam tindakannya menyakiti hati istrinya? Anak harus mengoreksi diri. Apakah di dalam tindakan dan perkataannya menyakiti hati orang tua? Demikian juga orang tua harus mengoreksi akan setiap tindakan, perkataan, sikap. Apakah menyakiti hati anaknya? Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan hal ini, sebenarnya siapa yang menuai keuntungan dalam hal ini? Tak lain dan tak bukan adalah si iblis. Iblis akan tertawa lepas karena ia telah berhasil menjalankan misinya, yaitu memecah belah dan menghancurkan kehidupan orang Kristen. Iblis tidak harus memeras keringat dalam bekerja, namun sudah banyak orang menjadi korban. Padahal iblis hanya berusaha mencari celah kecil untuk bisa menerobos. Maka itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan studi, di dalam kehidupan pelayanan sebagai pelayan Tuhan, mari kita terus mengoreksi diri kita, memperbaharui diri kita, dan mau bergantung penuh kepada kedaulatan Allah, bergantung penuh ke dalam rencana Tuhan atas hidup kita, dan akhirnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari berhenti saling menyalahkan. Biarlah masing-masing senantiasa mengoreksi diri dan dengan rendah hati mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, supaya iblis tidak menari-nari di atasnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Ratapan 3 ayat 41, firman Tuhan berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan mari berpaling kepada Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan.